muncul sebuah teori konspirasi yang mana dikatakan kemungkinan besar Eren ini seperti sengaja dibuat seperti itu sehingga dia akhirnya meninggal dunia. Ini semua dikarenakan Eren ini sempat datang ke Freak Off, otomatis dia mengetahui apa saja yang ada di dalam party tersebut. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kemarin kita udah ngebahas soal P. Diddy, yaitu mengenai ditemukannya ribuan baby oil dan juga pelumas di rumahnya dia. Dan terus juga kita udah sempat bahas soal partinya dia, yaitu Freak Off, yang terdengar agak menggelikan sekaligus menyeramkan. Terus kita juga udah ngebahas soal Eminem, terus juga Justin Bieber. Nah, gue rasa kemarin pembahasannya udah cukup banyak gitu ya, udah cukup lengkap. Nah, tapi ternyata masih banyak hal-hal lain yang bisa kita bahas atas kasusnya P. Diddy ini. Dan kali ini gue membuat part 2 dari pembahasan tersebut. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas hal yang jauh lebih dalam mengenai hubungan antara P. Diddy dengan beberapa selebriti-selebriti terkenal atau artis-artis Hollywood lain, dan beberapa teori konspirasi yang beredar seputar P. Diddy dan para artis tersebut. Nah, seperti salah satunya konspirasi tentang lagu milik J. Cole yang berjudul She Knows, dan lagu ini sedang rame banget diperbincangkan di TikTok, di mana lirik lagu itu menyebutkan beberapa nama yang ada hubungannya dengan P. Diddy. Nah, kemudian nanti kita juga bakal membahas tentang Aaron Carter yang diduga menjadi korban dari P. Diddy, dan meninggalnya Aaron ini diduga juga merupakan rencana yang dibuat oleh P. Diddy sendiri. Kejanggalannya nggak sampai di situ doang, geng. Bahkan ada mantan dari pasangan P. Diddy yang bernama Kim Porter juga sempat membuat sebuah tulisan mengenai kebusukan dari P. Diddy. Kemudian dia meninggal dunia, tapi ada yang aneh dengan cara meninggalnya si Kim Porter ini. Nah, nanti kita bakal bahas lah secara lengkap tentang hal itu. Dan yang paling mengagetkannya lagi, ternyata nih, ini ada rumor gitu ya. Ini gue nggak tahu kebenarannya bener apa enggak, tapi juga kita bakal bahas tentang hal ini. Yang mana salah satu artis dari Indonesia, dari tanah air, juga hampir menjadi bagian dari circle-nya P. Diddy. Siapa orangnya? Ya, Agnes Monica. Yang mana Agnes Monica ini pernah bercerita di sebuah podcast kalau dia pernah diajak ke sebuah party, tapi Agnes Mo menolak. Nah, lalu pernyataan dari Agnes Mo ini itu dikait-kaitkan dengan partinya P. Diddy. Nah, nanti kita bahas tentang kebenaran ini. Oke, langsung aja kita bahas secara lengkap tentang kasus yang satu ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Ada satu hal yang paling menggemparkan nih, geng, yaitu kabar terbaru tentang ditemukannya sebuah terowongan rahasia di rumahnya P. Diddy, yang kabarnya terowongan tersebut memiliki ruangan teater yang kapasitasnya untuk 35 orang dan juga memiliki fasilitas seperti gym, tempat penyimpanan wine, dan lain-lain. Yang menariknya dari terowongan ini dikatakan kalau terowongan tersebut menghubungkan antara rumah P. Diddy dengan sebuah gua yang ya nggak jelas lah itu gua apa, dan banyak yang berasumsi kalau terowongan tersebut adalah salah satu tempat atau fasilitas di saat P. Diddy ini melakukan freak off. Nah, tapi di samping itu ada juga isu yang mengatakan kalau terowongan tersebut menjadi tempat untuk perkumpulan anggota dari sekte tertentu yang mana P. Diddy tergabung ke dalam sekte tersebut. Tapi ada beberapa juga yang mengatakan kalau penemuan terowongan ini katanya hoax, tapi foto dokumentasinya sudah banyak tersebar. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan isu terlibatnya P. Diddy dalam tewasnya Aaron Carter. Jadi geng, ada sebuah foto yang beredar luas di media sosial yang membeberkan list dari nama-nama selebriti Hollywood yang datang ke pesta yang diadakan oleh P. Diddy. Kalian mungkin gak asing dengan nama-nama tersebut. Ada LeBron James, ada Kevin Hart, terus yang sempat gue mention juga sebelumnya. Namun selain itu ada lagi beberapa nama lain, diantaranya ada Beyonce, ada Jay-Z, Rihanna, Mariah Carey, Akon, Jason Derulo, dan masih banyak lagi. Jadi di sini gue kasih aja gambarannya. Ini nama-namanya, kalian baca sendiri. Itu ada daftarnya. Ini baru rumor ya geng.
geng, karena belum ada sumber yang valid mengenai siapa saja selebriti-selebriti yang pernah datang ke sana, tapi dugaannya nama-nama tersebut dikaitkan karena melihat kedekatan antara mereka dengan P. Diddy serta video-video yang tersebar pada saat mereka datang ke partinya P. Diddy. Cuma nama-nama tersebut nggak semuanya dianggap menjadi pelaku, tapi ada juga yang dianggap menjadi korbannya P. Diddy di dalam partinya tersebut. Karena di list tersebut ada nama Justin Bieber, yang mana dia diduga adalah korban dari kejahatan yang dilakukan oleh P. Diddy ini. Nah, sekarang ini setelah P. Diddy tertangkap, banyak teori konspirasi yang bermunculan kalau kemungkinan korban dari P. Diddy itu nggak cuma Justin, tapi ada juga seorang penyanyi lain dan juga rapper yang bernama Aaron Carter. Bagi yang belum tahu siapa itu Aaron Carter, ini gue jelaskan sedikit. Jadi Aaron Carter ini lahir di daerah Tampa, Florida, Amerika Serikat pada tanggal 7 Desember tahun 1987. Dia ini udah berkarir sejak umur 7 tahun dengan menjadi seorang vokalis dari band yang bernama Dead End. 2 tahun kemudian, dia di saat itu akhirnya memutuskan untuk menjalani solo karir ketika dia masih berusia 9 tahun, di mana dia menjadi penampil pembuka dari konser Backstreet Boys ketika di Berlin, Jerman pada bulan Maret tahun 1997. Nah, di tahun yang sama, dia ini menandatangani kontrak untuk rekaman lagu dan merilis album debutnya pada tanggal 1 Desember tahun 1997. Lalu singkat cerita, ketika usianya menginjak 13 tahun, Aaron ini merekam sebuah album duetnya dengan saudaranya sendiri yang bernama Nick Carter dengan judul Oh Aaron. Nah, lalu album lain yang dibuat oleh Aaron adalah Another Earthquake pada tahun 2022. Nah, dia ini selain memiliki karir di bidang industri musik, dia ini juga pernah bermain film. Pada saat itu, Aaron Carter ini sempat terkenal, geng. Namun di balik ketenarannya itu, Aaron ini menghadapi kesulitan karena dia itu sempat memakai obat-obatan terlarang. Sehingga akhirnya dia membutuhkan bantuan untuk bisa mengobati kecanduannya tersebut. Jadi harus direhab. Jadi dia ini cukup struggle, geng, untuk bisa sembuh dari penggunaan obat-obatan tersebut. Terus singkat ceritanya lagi, pada tanggal 5 November tahun 2022, ketika dia sudah berusia 34 tahun, Aaron ini secara mendadak ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dia ditemukan oleh pembantu di rumahnya, di mana di saat itu dia tenggelam di bak mandinya sendiri. Dan pada saat kejadian itu, belum diketahui dengan pasti bagaimana Aaron ini bisa meninggal dunia. Namun di saat yang bersamaan, ditemukan banyaknya pil resep dan juga alat-alat penggunaan narkotika di dalam kamar tidurnya dia. Sehingga banyak yang menduga kalau Aaron ini kehilangan kesadaran karena menggunakan obat-obatan tersebut, dan akhirnya dia berakhir meninggal dunia. Other shows what appears to be feces smeared across the bathroom floor. Itu baru dugaan awal. Tapi setelah itu, pemeriksaan dari The Los Angeles County Medical Examiner Coroner itu merilis sebuah laporan mengenai meninggalnya Aaron ini tepat di tanggal 18 April tahun 2023. Yang mana di dalam laporan tersebut disebutkan kalau Aaron ini memang tenggelam. Tapi sebelum dia tenggelam, dia ini sempat menghirup yang namanya difluoroten. Ini tulisannya kayak gini, koreksi gua kalau salah dalam pengucapan. Dan dia juga mengkonsumsi yang namanya alprazolam. Nah, hal itulah yang dianggap menyebabkan dia tidak sadarkan diri lalu kemudian tenggelam di bak mandi. Jadi dengan kata lain tuh, gara-gara dia mengkonsumsi obat-obatan tersebut, akhirnya tuh dia pingsan dan ya tenggelam, gak bisa bernafas, lalu meninggal dunia. Nah, tapi belakangan secara tiba-tiba meninggalnya Aaron ini dikaitkan dengan P. Diddy. Nah, kok bisa? Jadi jawabannya adalah Aaron ini diduga dekat dengan si P. Diddy. Ada sebuah foto yang diambil pada tahun 1999 yang mana di dalam foto tersebut memperlihatkan Aaron sedang dengan P. Diddy. Dan mulai dari situlah banyak yang berasumsi kalau penyebab dari Aaron bisa terjerumus ke dalam dunia narkotika itu adalah ulah dari P. Diddy. Karena P. Diddy ini itu kan menggunakan banyak obat-obatan terlarang ketika mengadakan freak off. Nah, akhirnya dia memaksa Aaron untuk datang ke party tersebut dan meminta Aaron untuk ikut mengkonsumsi narkotika yang sama. Dan selain mengenalkan Aaron kepada narkotika, P. Diddy juga diduga melakukan tindakan asusila terhadap Aaron sehingga membuat dia jadi depresi dan melimpahkannya ke narkotika lagi. Aaron ini kemudian jadi kecanduan dan pada akhirnya meninggal dunia karena tidak sadarkan diri setelah mengkonsumsi obat-obatan tersebut lalu tenggelam di dalam air. Nah, jadi secara nggak langsung P. Diddy ini adalah orang yang bertanggung jawab atas meninggalnya Aaron karena dialah yang mengenalkan Aaron kepada narkotika dan membuat Aaron ini jadi depresi.
Terus geng, muncul sebuah teori konspirasi yang mana dikatakan kemungkinan besar Eren ini seperti sengaja dibuat seperti itu sehingga dia akhirnya meninggal dunia. Ini semua dikarenakan Eren ini sempat datang ke Freak Off, otomatis dia mengetahui apa saja yang ada di dalam party tersebut. Nah, muncul isu yang mana Eren ini dikatakan sempat ingin membongkar atau mengungkap kebusukan dari P. Diddy setelah dia tahu tentang party Freak Off. Dan ketika P. Diddy yang mengetahui rencana Eren ini, dia takut kalau Eren ini bakal mengungkapkan semua kejahatan dia, sehingga dia memutuskan untuk menghabisi nyawa dari Eren terlebih dahulu sebelum Eren membongkar semua kebusukannya. Nah, mungkin di antara kalian pasti ada yang berpikir nih geng, masa iya cuma karena foto bareng terus langsung diasumsikan mereka ini dekat? Karena kan bisa aja gitu ya, mereka foto di momen tertentu, atau mungkin Eren ini kebetulan ketemu dengan P. Diddy terus dia minta foto bareng. Ya mungkin banget gitu. Tapi jangan salah geng, dari beberapa informasi itu dikatakan album lagu milik Eren itu pernah dirilis oleh Sony Music Group Entertainment yang menjadi perusahaan induk milik Bad Boys Records, yaitu perusahaan label rekaman milik P. Diddy. Nah, hal tersebut membuat keterkaitan P. Diddy dengan Eren ini semakin jelas terlihat. Namun walaupun demikian, ya sampai sekarang belum ada bukti yang konkret yang mengatakan kalau P. Diddy memang bertanggung jawab atas meninggalnya Eren Carter ini. Tapi banyak sekali orang yang mengait-ngaitkan kemungkinan besar memang P. Diddy lah penyebabnya. Nah, gimana menurut kalian geng? Apakah kalian yakin kalau pelakunya adalah P. Diddy atau justru Eren meninggal ya karena ulahnya sendiri? Coba tinggalkan komentar di bawah geng. Terus geng, beberapa bukti lain juga sempat beredar. Jadi ada sebuah video yang beredar di sosial media mengenai interview dari Eren ketika dia masih hidup dan menceritakan apa yang dia alami ketika dia berumur 15 tahun. Dia bilang segala yang dia miliki itu sudah diambil, tapi nggak dijelaskan siapa yang mengambil hal tersebut, siapa yang mengambil apa yang dia miliki ini. Nah, tapi dari ciri-cirinya atau dari clue-nya gitu ya, cerita Eren ini dikaitkan dengan P. Diddy. Jadi dianggap maksud dia apapun yang sudah dia miliki itu sudah diambil, itu diambil oleh P. Diddy. Dan hal itu berhubungan dengan masa depannya Eren. Nah, gue mencoba untuk cari klip lengkapnya nih geng. Dan di klip lengkapnya, Eren ini mengatakan kalau penyebab dia merasa segala apa yang dia punya itu seperti sudah direnggut dari dirinya sendiri karena dia mendapatkan kabar dari orang tuanya kalau orang tuanya itu ya akan bercerai. Mom and my dad told me we're getting a divorce, but you still have to go do this. Nah, itu yang dimaksud oleh Eren sebenarnya kalau dalam video panjangnya. Tapi meskipun begitu, masih banyak yang mengaitkan kalau kalimat Eren itu sebenarnya ditujukan untuk P. Diddy karena P. Diddy dianggap sudah merusak masa depannya Eren. Nah, sampai di sini mungkin kalian sendiri yang bisa menilai geng, apakah meninggalnya Eren ini benar ada kaitannya dengan P. Diddy atau enggak. AIDS, you should go die. I don't understand how I dedicated 22 years of my life to my fans and now they turn on me. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai teori dari lagu J. Cole yang berjudul She Knows yang dikatakan berkaitan dengan P. Diddy. Oke, ini cukup menarik nih geng buat kita bahas. Karena lagu yang satu ini sering banget gua putar, sering banget gua dengar karena memang lagunya bagus banget. Ini adalah lagu dari seorang rapper yang bernama J. Cole. Nah, dia ini adalah salah satu living legend juga lah. Lagunya bagus-bagus, keren-keren, liricalnya juga bermakna banget. Jadi geng, setelah penangkapan P. Diddy nih ya, banyak banget konspirasi yang mengaitkan lagu She Knows karya J. Cole dengan P. Diddy. Mungkin sebagian dari kalian udah pernah dengar lagunya karena ramai dipakai di konten-konten yang ada di TikTok gitu. Lagunya yang ini. She knows. She knows. And I know. Nah, lalu apa yang membuat lagu ini jadi terseret-seret ke dalam kasusnya P. Diddy? Apakah J. Cole ngedis P. Diddy seperti Eminem? Atau ada hal lain? Nah, jadi geng, yang membuat lagu ini jadi terseret-seret ke dalam kasus P. Diddy adalah karena di dalam liriknya itu ada beberapa kalimat yang mengarah kepada meninggalnya beberapa sosok selebriti yang mana dicurigai selebriti-selebriti ini meninggalnya ada hubungannya dengan P. Diddy. Nah, sekarang coba kalian dengar bagian lirik yang ini.
Nah, kalau diartikan ya, arti dari lirik ini ya, ini mungkin bahasanya banyak yang bahasa slang. Kalau gue salah dalam mengartikan, kalian boleh koreksi. Nah, jadi di awal itu ada kalimat, satu-satunya hal buruk mengenai bintang adalah mereka terbakar. Beristirahat dengan tenang untuk Aliyah, beristirahatlah dengan tenang untuk Left Eye, Michael Jackson, sampai jumpa tepat ketika nanti aku mati. Nah, jadi ada beberapa nama yang disebutkan oleh J. Cole. Dan timbul pertanyaan, kenapa J. Cole secara spesifik menyebutkan ketiga nama tersebut? Padahal lagu tersebut menceritakan mengenai seseorang yang diselingkuhi oleh pacarnya. Nah, coba kita bahas satu persatu nih. Kalian simak baik-baik nih, geng. Jadi kita bahas Aaliyah dulu nih ya. Salah satu nama yang disebut di sana. Jadi Aaliyah ini bernama panjang Aaliyah Dana Houghton atau yang biasa dikenal dengan nama Aaliyah. Dia ini adalah seorang penyanyi asal Amerika dan Aaliyah ini dikabarkan memiliki kedekatan dengan P. Diddy karena terungkapnya sebuah foto ketika Aaliyah ini menghadiri pesta yang dibuat oleh P. Diddy tepat di tahun 2000-an, tahun 2000 lah tepatnya. Tapi dikatakan kalau pesta tersebut bukanlah pesta Freak Off, melainkan pesta 4th of July, yang mana pesta ini menjadi sebuah perayaan untuk memperingati hari kemerdekaan Amerika Serikat, kabarnya kayak gitu. Dan di dalam foto tersebut gak cuma P. Diddy yang ada di sana, ada juga Jennifer Lopez, terus ada Nathan Adcock, ada Damon Dash, lalu ada Andre Harrell. Nah, tapi bisa jadi party tersebut kemudian berubah menjadi party Freak Off, seperti White Party milik P. Diddy yang awalnya party biasa, tapi setelah itu endingnya menjadi Freak Off. Soalnya baju yang dikenakan oleh Aaliyah, P. Diddy, dan juga beberapa orang yang lain itu semuanya berwarna putih. Sangat berkaitan gitu, mengarahnya ke sana. Nah, namun geng, setelah pesta itu diadakan, Aaliyah itu meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan pesawat di Bahama pada tanggal 25 Agustus tahun 2001. Down 200 feet from the end of the runway at Marsh Harbor Airport. Bahamian police say they believe that one of the small engines on the plane failed. Di saat itu tujuan dia ke Bahama adalah untuk syuting musik video yaitu Rock the Boat, yang mana ketika dia berangkat, pesawat yang dia tumpangi itu disewa untuk membawa Aaliyah beserta 8 orang lainnya. Dan setelah kecelakaan, berdasarkan dari hasil otopsi, diungkapkan nih bahwa meninggalnya Aaliyah itu disebabkan karena luka bakar yang cukup parah dan adanya benturan di kepala. Tapi kemudian berdasarkan pemeriksaan patologi dari pilot yang bernama Luis Antonio Morales, ditemukan kalau ada kandungan kokain di dalam urinnya dia dan alkohol di dalam perutnya. Ketika dilakukan penyelidikan yang lebih lanjut terhadap si Luis alias si pilot ini, terungkaplah kalau ternyata si Luis ini tidak memiliki sertifikasi untuk menerbangkan pesawat yang ditumpangi oleh Aaliyah. Dan yang lebih gilanya lagi adalah ternyata dia ini baru bekerja di perusahaan penyewaan pesawat beberapa hari sebelum kecelakaan itu terjadi. Jadi kan bisa dikatakan nih orang kayak pilot abal-abal gitu. Kok bisa ditugaskan untuk membawa selebriti sekelas Aaliyah? Dan sebelum kecelakaan itu terjadi, Luis itu sebenarnya sudah sempat dijatuhi hukuman percobaan atas kepemilikan kokain. Dan bagaimana bisa nih seseorang yang nggak memiliki sertifikasi untuk menerbangkan pesawat jadi pilot? Dan kenapa bisa orang yang memakai kokain dan alkohol malah menerbangkan pesawat? Ini terlalu janggal kalau dibilang itu adalah sebuah kebetulan. Dan setelah P. Diddy terjerat skandal, banyak yang menghubungkan kalau pesawat tersebut memang sudah disabotase oleh P. Diddy agar Aaliyah ini kecelakaan dan meninggal dunia. Dan di sini juga kalian jangan heran, pasti kalian akan bertanya-tanya, masa iya P. Diddy bisa melakukan hal sejauh itu? Jawabannya bisa banget, karena dia super kaya raya, geng. Dia bukan orang sembarangan di Amerika sana. Makanya kasus-kasus dia itu terungkapnya lama, sampai belasan tahun akhirnya dia bisa ditangkap. Ya karena sejauh ini dia bisa memainkan semuanya dengan uang. Lalu pasti bakal timbul pertanyaan lagi, kalau memang P. Diddy pelakunya, lalu apa motif dari P. Diddy mencelakakan Aaliyah ini? Bukankah P. Diddy ini dekat dengan Aaliyah karena pernah datang ke partinya P. Diddy? Nah, jadi ada sebuah teori konspirasi yang beredar kalau P. Diddy dikatakan melakukan hal tersebut karena diminta oleh Beyonce. Nah, jadi geng, kalau kalian perhatikan list dari nama-nama artis yang gue kasih tahu di atas yang sebelumnya, ada nama Beyonce di sana. Jadi bisa dipastikan kalau Beyonce ini juga memiliki kedekatan dengan P. Diddy. Nah, Aaliyah dan juga Beyonce ini itu satu era, geng. Hanya saja umur Aaliyah lebih tua 3 tahun dibandingkan Beyonce. Dan kalau berdasarkan teori konspirasi yang beredar, Beyonce ini menganggap Aaliyah itu adalah kompetitornya alias rivalnya, yang mana ini akan menghambat perjalanan karir dari Beyonce, sehingga di saat itu Beyonce
Beyonce meminta P. Diddy untuk membantu dia menghabisi nyawa Aaliyah. Nah, karena dengan menghabisi nyawa Aaliyah, Beyonce nantinya bisa dengan mudah menjadi seorang diva seperti yang sudah kita kenal sekarang. Nah, jadi di teori konspirasi yang pertama ini mengenai Aaliyah dan Beyonce itu dianggap ini karena urusan persaingan di dalam dunia selebriti. Say on the red carpet with one of the hottest female artists out here, Miss Aaliyah. How you doing, girl? It's so good to see you again. You too. She's just looking fabulous. Terus ada teori konspirasi selanjutnya. Di dalam teori konspirasi selanjutnya ini dikatakan kalau Aaliyah ini mengetahui terlalu banyak mengenai P. Diddy dan P. Diddy merasa terancam dengan semua rahasianya yang diketahui oleh Aaliyah, sehingga P. Diddy di saat itu ketakutan semua rahasianya ini bakal bocor, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk menghabisi nyawa Aaliyah. Nah, terus gimana caranya nih untuk P. Diddy agar bisa mensabotase dan membuat pesawat yang Aaliyah tumpangi itu kecelakaan? Nah, jadi geng, ada seorang penyanyi yang bernama Jaguar Wright yang mengatakan dan bercerita yang seharusnya bertanggung jawab di dalam kecelakaan Aaliyah itu adalah Hype Williams. Nah, Hype Williams ini itu yang menjadi director untuk music videonya Aaliyah pada saat itu. Dan fakta yang mencengangkannya adalah ternyata Hype Williams ini memiliki kedekatan dengan P. Diddy, di mana hal ini terbukti karena Hype itu sering bekerja sama dengan P. Diddy, termasuk dalam pembuatan salah satu music video milik P. Diddy yang berjudul Finna Get Loose, yang mana Hype Williams menjadi director di dalam musik video tersebut. Nah, jadi banyak yang berasumsi kalau P. Diddy ini memang meminta Hype untuk melakukan sabotase pada pesawat Aaliyah dan mengatur rencana tersebut agar berjalan dengan baik. Nah, makanya banyak sekali yang mencurigai Hype adalah orang di balik semua ini yang bekerja sama dengan P. Diddy. It's time to talk, Hype. It's time for the public to ask you why Aaliyah couldn't get on Lenny Kravitz's plane and you had to put her on that clown car plane. Lalu geng, setelah itu gue juga menemukan sebuah video yang berisi audio dari Jaguar Wright yang mengatakan pada saat Aaliyah meninggal, Beyonce itu seperti tertawa, kegirangan, seneng banget gitu. Nah, kok bisa demikian? Ya, jawabannya karena saingannya dia sudah nggak ada lagi, sehingga Beyonce bisa jauh lebih bersinar dari sebelumnya karena ya udah nggak ada saingan. Nah, itu dia geng penjelasan tentang Aaliyah. Jadi meninggalnya Aaliyah ini dikaitkan dengan P. Diddy. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang artis yang lain yang sempat disebutkan di dalam lagu J. Cole, yaitu Left Eye. Nah, jadi geng Left Eye ini memiliki nama asli Lisa Nicole Lopez yang merupakan seorang penyanyi rap dan anggota dari grup R&B yang bernama TLC. Hubungan antara Left Eye dengan P. Diddy itu adalah selama tahun 1994 sampai 1995, P. Diddy ini adalah produser dari beberapa lagu untuk Crazy Sexy Cool milik TLC. Namun, pada tanggal 25 April tahun 2022, sekitar setahun setelah meninggalnya Aaliyah, Left Eye juga meninggal dunia di dalam insiden kecelakaan mobil yang ada di Honduras. Pada saat itu, dia memiliki mobil sewaan dan Left Eye ini sendiri yang mengendarai mobil tersebut. Selain Left Eye, ada 7 orang penumpang lainnya, yaitu saudara perempuan dari Left Eye yang bernama Raina, saudara laki-lakinya yang bernama Ronald, dan 3 orang dari kelompok musik yang bernama Egypt, dan 2 produser video. Di saat itu, dia ingin ke Honduras untuk membuat film dokumenter mengenai perjalanan spiritual yang dilakukan oleh Left Eye. Nah, lalu ketika dia berada di sana, dia sedang mengendarai sebuah mobil. Mobil tersebut tiba-tiba keluar dari kalur dan terbalik selama beberapa kali. Dan setelah itu, para penumpang mobil yang kecelakaan ini kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit yang ada di La Ceiba, yang berada sekitar 270 mil di utara dari ibu kota Honduras, yaitu Tegucigalpa. Nah, tapi sayangnya Left Eye itu nggak bisa diselamatkan dan meninggal dunia. Nah, karena sama-sama memiliki hubungan dengan P. Diddy dan karena pernah menjadi produser untuk grupnya, banyak yang mengaitkan meninggalnya Left Eye ini itu ada campur tangannya P. Diddy. Nah, itu cerita tentang Left Eye. Sekarang kita masuk yang terakhir yang disebutkan di dalam liriknya J. Cole, yaitu Michael Jackson.
Jadi geng, dengan popularitas yang dimiliki oleh P. Diddy, itu bukan hal yang sulit untuk dia bisa memiliki koneksi dengan orang-orang hebat. Salah satunya ya Michael Jackson. Tersebar di media sosial, Michael Jackson sempat berfoto dengan P. Diddy. Dan ada isu yang mengatakan kalau Michael Jackson ini ternyata pernah datang ke party yang diadakan oleh P. Diddy. Dan sebenarnya, jauh sebelum kasus P. Diddy terungkap, banyak sekali kejanggalan dari meninggalnya Michael Jackson. Dan gua pun udah membahas nih mengenai konspirasi dari King of Pop ini. Nah, namun ada sesuatu nih yang ternyata menghubungkan antara Michael Jackson dengan P. Diddy. Jadi ceritanya geng, sebelum Michael Jackson meninggal, dia ini memiliki kepala keamanan yang bernama Fahim Muhammad. Sehingga otomatis Fahim ini memiliki akses terhadap semua rumah dan keamanan di rumah Michael Jackson. Nah, lalu menurut konspirasi yang beredar, dikatakan kalau Fahim ini adalah satu-satunya orang yang berada di dekat Michael Jackson hingga dia meninggal dunia pada tanggal 25 Juni tahun 2009. Nah, namun ketika Michael Jackson meninggal dunia, tiba-tiba Fahim ini pindah tempat kerja. Yang tadinya bekerja untuk Michael Jackson, tiba-tiba dia pindah menjadi kepala keamanan untuk perusahaannya P. Diddy. Wah, aneh banget itu kan? P. Diddy ini bahkan sangat percaya kepada Fahim. Sampai P. Diddy mengatakan kepada para karyawannya kalau mereka ditangkap dan ditahan oleh polisi di Los Angeles, mereka bisa menghubungi Fahim untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah, berarti kan se-powerful itu Fahim ini untuk P. Diddy. Dan karena Fahim yang diduga adalah satu-satunya orang yang menemani Michael Jackson pada saat itu, banyak yang berasumsi kalau Fahim itu mendapatkan perintah dari P. Diddy untuk menghabisi nyawa MJ. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang menyebabkan P. Diddy ini berencana untuk menghabisi nyawa MJ melalui Fahim tadi? Jawabannya, apalagi kalau bukan karena MJ atau Michael Jackson terlalu banyak mengetahui rahasia tentang P. Diddy. Dan menurut gue nih ya, ada yang lebih masuk akal dan lebih mind-blowing lagi lah dibandingkan hal itu. Jadi geng, dikatakan MJ ini pernah mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap CEO dari Sony Music Entertainment yang bernama Tommy Mottola. Jadi MJ di saat itu mengatakan kalau Tommy ini adalah orang yang buruk, terus rasis, dan juga jahat. Nah, rumornya Tommy ini memiliki kedekatan dengan P. Diddy. Jadi deket banget gitu geng. Nah, gue juga menemukan sebuah artikel dari Page Six yang dirilis pada tahun 2018 kalau P. Diddy dan juga Tommy Mottola itu mengadakan sebuah pertemuan rahasia di Los Angeles. Dan dari sini banyak yang mengaitkan kalau Tommy ini bekerja sama dengan P. Diddy untuk menghabisi Michael Jackson karena perselisihannya dengan Tommy tadi. Tommy Mottola. He is a mean, he's a racist, and he's very, very, very devilish. Terus kalau kalian perhatikan juga ya geng, baik dari Aaliyah, terus Left Eye, MJ, atau Michael Jackson, ini sama-sama meninggal di tanggal 25. Coba deh perhatiin, Aaliyah itu meninggal di tanggal 25 Agustus, Left Eye itu meninggal di tanggal 25 April, dan Michael Jackson itu meninggal di tanggal 25 Juni. Kok bisa di tanggal 25? Ada apa? Nah, terus ada lagi nih, ini cocok logi dari netizen, yang mana dikatakan ternyata antara P. Diddy, Beyonce, dan juga Jay-Z, suaminya Beyonce, itu memiliki kesamaan pada tanggal lahir, yaitu tanggal 4. P. Diddy lahirnya di tanggal 4 November, Beyonce di tanggal 4 September, dan Jay-Z lahirnya di tanggal 4 Desember. Nah, kesamaan tanggal meninggal dari para korban yang dicurigai sebagai korban P. Diddy ini ya dicocok logikan, ada konspirasinya yaitu tanggal 25, sementara tanggal lahir dari P. Diddy, Jay-Z, dan Beyonce yang dianggap bekerja sama juga dicocok logikan atau dikonspirasikan gitu ya, karena sama-sama lahir di tanggal 4. Nah, terus persoalan angka 4 ini juga nggak berhenti sampai di situ. Jay-Z sendiri itu mempunyai sebuah album yang berjudul 4.244, yang mana cover albumnya itu ada angka 4 sebanyak 3 kali. Dan ini seperti sebuah isyarat nggak sih geng? Kalau mereka bertiga ini seperti sebuah kelompok yang sedang bekerja sama dan mengetahui apa yang sebenarnya menimpa Aaliyah, terus Left Eye, MJ yang meninggal karena dicurigai akibat ulah P. Diddy. Terus di luar itu juga ada teori konspirasi lain yang mengatakan kenapa J. Cole membuat judul lagu ini sebagai She Knows? Ya karena She itu ditunjukkan untuk Jay-Z. Loh kok bisa? Jay-Z kan laki-laki, She itu kan perempuan. Nah, yang mana ternyata Jay-Z ini memiliki nama asli Sean Corey Carter. Kata She itu diambil dari nama depannya Jay-Z yaitu Sean, ya dia plesetkan jadi She. Sementara kata knows itu bukan artinya tahu gitu. Ya memang sih pada dasarnya artinya ya tahu. She knows, dia tahu gitu kan kalimat dari lirik lagu itu. Tapi kata knows ini dimaksudkan untuk Beyonce. Kenapa demikian? Karena nama panjang Beyonce itu adalah Beyonce Giselle Knowles. Dan jadi kata knows itu diambil dari nama belakangnya, Knowles. Jadi ada She knows, Sean
dan knowledge tadi. Nah, sampai di sini mungkin kalian bisa berpikir sendiri apakah ini hanya cocok logi atau benar-benar sebuah kode dari seorang rapper yang bernama J. Cole. Karena kalau kalian telusuri lagi ya, lagu-lagunya J. Cole ini memang lyrical, geng. Karena di dunia ini ada beberapa rapper yang memang lirik-liriknya itu harus dicerna dengan benar-benar teliti supaya kita paham makna-makna yang tersirat di dalam lirik-lirik tersebut. Ya, salah satunya ini J. Cole, terus ada Kendrick Lamar, dan masih banyak rapper-rapper lain. Nah, makanya seorang J. Cole yang dikenal sebagai lyrical genius lah gitu ya. Nah, dia bisa membuat sebuah kode di dalam lagunya untuk memberitahu orang-orang bahwa ada sebuah konspirasi yang tersimpan. Dan di sini berkenaan dengan P. Diddy yang melibatkan Jay-Z dan istrinya Beyonce. Gak tahu ya, ini apakah hanya kebetulan atau cocok logi yang dikarang oleh orang-orang, tapi kok bisa persis banget? Coba deh kalian tinggalkan komentar di bawah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai pasangan dari P. Diddy yang bernama Kim Porter, yang mana banyak banget kejanggalan di dalam kejadian meninggalnya dia. Dan diduga kalau P. Diddy inilah yang berada di balik meninggalnya Kim Porter ini. Jadi geng, Kim Porter ini adalah pasangan dari P. Diddy dan mereka ini memiliki 4 orang anak. Nah, P. Diddy dan Kim itu mulai berpacaran pada tahun 1990-an. Sebelum bertemu dengan P. Diddy, Kim ini sudah punya anak yang bernama Quincy Brown yang lahir pada tahun 1991. Dan ketika Quincy berusia 3 tahun, Kim ini sudah berpacaran dengan P. Diddy. Dan P. Diddy membesarkan Quincy seperti anaknya sendiri. Nah, sementara anak dari P. Diddy dan Kim yang anak kandungnya gitu ya, itu lahir pada tahun 1998. Hanya saja setahun setelah anak mereka lahir, P. Diddy dan Kim ini putus dan membuat mereka memperebutkan hak asuh atas anak mereka di pengadilan. Lalu singkat cerita, pada tahun 2003, P. Diddy ini balikan dengan Kim dan kembali memiliki anak lagi, yaitu anak kembar yang bernama Dalila Starr Combs dan juga Jesse James Combs pada tahun 2006. Terus singkat cerita, mereka pisah lagi, putus lagi pada tahun 2007. Nah, dan semenjak itu, semua anak-anak mereka itu diasuh oleh P. Diddy. Nah, tapi anak-anaknya ini masih tetap sering mengunjungi sang ibu, yaitu Kim, di saat-saat tertentu. Jadi hal ini bisa terlihat dari beberapa foto yang sempat mereka upload. Singkat cerita nih geng, setelah sekian lama di saat anak-anaknya udah pada gede gitu ya, tepat di tanggal 15 November tahun 2018, Kim itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di rumahnya. Ketika itu dia sudah berumur 47 tahun. Pada awal dia ditemukan, petugas forensik itu menyatakan kalau penyebab dari meninggalnya dia itu belum bisa ditentukan. Namun kemudian tiba-tiba diubah lagi nih keterangannya menjadi meninggal karena pneumonia. Dikatakan kalau sebelum dia meninggal, Kim ini sempat mengeluh kalau dia nggak merasa sehat dan memiliki gejala flu selama 4 hari. Dan Kim juga dilaporkan itu pernah pergi ke Afrika dan kembali sekitar sebulan sebelum dia meninggal. Nah, sebenarnya apa hubungannya nih pergi ke Afrika lalu sebulan kemudian meninggal? Ya, hal itu bisa aja dianggap ketika dia ke Afrika, dia bisa saja tertular virus atau apapun. Jadi ketika dia kembali ke negaranya Amerika, nah di sana dampaknya atau efeknya baru bekerja sehingga dicurigai dia meninggal dunia. Nah, tapi kecurigaan terbesar bukan terletak di sana. Nah, jadi geng, setelah dia kembali dari Afrika, tepat di tanggal 11 Juli tahun 2018, dia ini sempat mengeluh kalau dia itu mengalami sakit tenggorokan dan sempat meminta dokter untuk diperiksa dan diresepkan obat. Nah, setelah itu, Kim ini kembali diperiksa oleh dokter lagi, tepat di tanggal 12 November, di mana di dalam catatan medisnya, dia ini ternyata mengalami gejala seperti flu, hidung tersumbat, berkeringat, batuk, dan nyeri-nyeri di tubuhnya. Dan sakit tenggorokannya yang belum hilang juga, dan dia juga mengalami demam yang parah di saat itu. Oleh karena itu, Kim ini sempat menjalani tes flu dan radang tenggorokan, tapi hasilnya di saat itu negatif, yang mana akhirnya dia diberikan beberapa obat dan juga infus. Kim kembali menelpon dokter keesokan harinya dengan keluhan kondisinya yang sedang tidak nafsu makan. Lalu berlanjut pada tanggal 14 November tahun 2018, dia sempat mengeluh kepada dokter kalau dia batuk mengeluarkan cairan merah.
Ya paham ya, cairan merah. Setelah itu dia sempat diberi pijatan, sempat menonton TV, kemudian tertidur gitu. Sampai akhirnya di saat dia tertidur tersebutlah dia ditemukan tidak sadarkan diri dan keesokan harinya meninggal dunia. Nah ini kan agak menimbulkan tanda tanya gitu. Kok bisa dia tiba-tiba sakit mendadak terus meninggal secara mendadak, gak sempat dirawat di rumah sakit? Nah itu menjadi pertanyaan banyak orang. Banyak orang yang mempertanyakan, Kim ini kan bukan orang miskin. Sebagai orang yang berada, yang punya uang, kenapa Kim ini gak langsung ngecek kondisinya di rumah sakit yang lebih besar, lebih baik, dan dicek secara mendalam? Apalagi setelah tahu dia ini batuk mengeluarkan cairan merah, seperti gak ada penanganan yang lebih lanjut terhadap gejala yang dia alami. Nah lalu dari hasil otopsi, pada awalnya dikatakan belum diketahui penyebab dari meninggalnya dia, dan baru kemudian diubah lagi menjadi pneumonia. Ini yang menjadi kejanggalan dan menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa kok keterangannya tuh berubah-ubah? Padahal dari awal kan udah jelas tuh gejalanya Kim ini sakit sampai batuk mengeluarkan cairan merah. Pas meninggal dunia pada awalnya dinyatakan tidak diketahui penyakitnya apa. Setelah itu baru diubah menjadi pneumonia. Orang sekelas dia masa ia nggak bisa mengobati pneumonia? Masa ia pengobatannya cuma manggil dokter ke rumah udah begitu doang? Ada yang janggal lagi. Setelah Kim meninggal, ternyata ada sebuah buku yang berjudul Kim Lost Words yang dibuat oleh Jamal T. Millwood. Buku ini menceritakan mengenai hubungan percintaan antara Kim dengan P. Diddy, dan buku ini baru muncul dan mencuat ke permukaan setelah Kim meninggal dunia. Dan menurut isu yang beredar, di dalam buku tersebut itu menceritakan mengenai skandal yang dilakukan oleh P. Diddy, termasuk menjelaskan mengenai freak off. Wah kacau sih, ini yang cerita orang dalamnya langsung, orang yang pernah hidup dengan P. Diddy langsung. Dan buku ini tiba-tiba langsung laku dan ludes di pasaran, jadi bestseller, terutama di Amazon. Nah dikatakan kalau buku tersebut diambil dari catatan yang ditulis oleh Kim sendiri secara pribadi ketika dia masih hidup. Dan banyak orang yang menduga kalau P. Diddy di saat itu merasa terancam dengan keberadaan catatan milik Kim ini dan takut kalau catatan tersebut akan dibuatkan menjadi buku dan tersebar luas, sehingga P. Diddy berencana untuk menghabisi nyawa dari Kim dengan menyuap petugas berwenang agar menyatakan kalau meninggalnya Kim karena pneumonia. Padahal aslinya ya ini semua adalah ulah P. Diddy. Tapi ternyata buku yang dibuat oleh Kim itu tidak bisa dihentikan penjualannya, tetap berjalan setelah Kim meninggal dunia. Ini semua karena Jamal T. Millwood tadi. Wah kacau banget. Ada sebuah fakta yang bikin mind blowing banget geng. Jadi ketika Kim ini meninggal, jenazahnya itu diletakkan di dalam sebuah peti emas. Gila. Dan ada sebuah berita mengenai P. Diddy yang ternyata sudah memesan peti emas tersebut sebulan sebelum meninggalnya Kim. Gila, gimana bisa? Sebulan sebelum dia udah order peti emas ke tukang petinya. Weh, gue order peti ya yang desain pakai emas gitu buat ibunya anak-anak gue. Kalau istilah di Amerika tuh baby mama. Jadi mereka nggak perlu nikah, nggak perlu kawin, mereka punya anak, ya udah itu sah secara negara. Ya nggak tahu deh secara agama, yang jelas itu disebut dengan baby mama gitu. Dan menjadi pertanyaan tersendiri gitu kan, apa alasan P. Diddy memesan peti berlapis emas tersebut sebulan sebelum meninggalnya Kim? Kok kayak terdengar sepertinya P. Diddy ini udah tahu kalau Kim bakal meninggal sebulan kemudian dan terlalu mencurigakan untuk nggak menuduh P. Diddy sebagai dalang dari kematiannya Kim ini, ya nggak sih? Nah cuma geng, ya anak-anak dari Kim di saat itu mulai dari Quincy, Christian, terus Jesse dan juga Dalila itu mengatakan kalau buku yang tersebar luas di pasaran yang dikatakan itu merupakan catatan dari ibu mereka itu nggak diambil dari tulisan ibu mereka. Nah mereka mencoba untuk menampik semua itu demi melindungi nama baik ayahnya. Mereka juga mengatakan kalau orang-orang yang mengklaim bahwa tulisan tersebut adalah tulisan ibu mereka itu adalah hoax, sehingga buku tersebut bukanlah cerita asli yang dialami oleh Kim sendiri menurut anak-anaknya. Nah tapi masih banyak yang percaya kalau teori konspirasi tersebut yang mengatakan kalau P. Diddy lah yang membuat Kim meninggal karena takut rahasianya terbongkar. Jadi masih banyak orang yang yakin banget gitu ya, karena ini kok bisa gitu meninggalnya Kim itu ya P. Diddy udah mesen peti mati duluan. Itu yang jadi pertanyaannya. Nah dari sini menurut kalian gimana geng? Apakah Kim ini benar-benar salah satu korban yang dihabisi oleh P. Diddy atau justru memang dia meninggal secara alami? Kalau memang secara alami ya kenapa P. Diddy harus memesan peti berlapis emas untuk dia 1 bulan sebelumnya? Coba deh menurut kalian, tinggalkan komentar di bawah. Sekarang kita masuk nih geng ke dalam pembahasan yang menurut gua paling menarik. Ada sebuah isu bahwa salah satu selebriti Indonesia yang sudah go internasional itu juga dikabarkan pernah diundang ke partinya P. Diddy, yaitu Agnes Monica.
Jadi geng, sempat berseliweran sebuah video cuplikan podcast Daniel Mananta dengan Agnes Mo. Nah, di dalam podcast tersebut, Agnes Mo bercerita mengenai kalau dia pernah diundang ke sebuah party yang ada di klub gitu-gituan untuk mempromosikan lagunya, yang mana pada saat itu ada 3 klub yang mau memutarkan lagunya dia dan mempromosikan lagunya Agnes Mo yang berjudul Overdose. Gue dibilang, ini ada orang yang ada pada saat waktu itu gue promote Overdose di radios di New York. Lagu ini featuring sama Chris Brown. Di saat itu, Agnes Mo diminta untuk datang ke klub tersebut selama 30 menit. Jadi bukan untuk perform, geng. Hanya datang aja ke sana terus minum-minum bareng artis-artis lain, ya udah gitu. Ada yang mau lu datang cuma 30 menit. Nah, Agnes di saat itu menjelaskan kalau sebenarnya promosi lagu di klub itu ya adalah hal yang wajar lah di Amerika. Namun Agnes Mo di saat itu memilih untuk menolak. Dia nggak mau ambil tawaran tersebut, padahal Agnes Mo tahu untuk datang ke satu klub aja dia akan diberikan uang sebesar 25.000 USD atau setara dengan 378 juta rupiah. Nah, ketika Agnes Mo ini nolak tawaran tersebut, reaksi yang dia dapatkan dari orang-orang adalah ekspresi yang heran. Kenapa bisa Agnes Mo menolak tawaran itu? Padahal dia hanya perlu datang selama 30 menit dan dibayar dengan harga yang at least ya menurut gua itu sangat mahal. Nah, tapi Agnes Mo punya alasan tersendiri, geng. Dia bilang alasan dia menolak tawaran itu karena dia memegang prinsip yang kuat dan merasa dia bukanlah orang yang akan datang ke klub, apalagi klubnya itu ya klub gitu-gituan. Dan dia merupakan seorang ya yang mentaati agamanya. You as a child of God. Me as a child of God. Dari cerita Agnes Mo ini, akhirnya banyak nih yang berasumsi kalau party yang dimaksud oleh Agnes Mo itu adalah partinya P. Diddy dan mengaitkan kenapa Agnes Mo selama ini berkarir di Amerika namanya tidak ya sebesar yang lain lah gitu ya. Nah, itu karena Agnes Mo nggak masuk ke dalam circle-nya P. Diddy dan nggak mau ikut ke dalam setiap party yang dibuat oleh P. Diddy. Nah, ini bukan dugaan gue ya, geng. Ini adalah komentar-komentar para netizen. Kalian boleh cek sendirilah. Dan bahkan ada yang mengatakan karena Agnes Mo ini menolak untuk diajak ke party-party tersebut, banyak dari tim Agnes Mo yang akhirnya meninggalkan Agnes Mo karena merasa Agnes bukanlah bagian dari mereka. Gimana nih, geng? Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan hal tersebut atau enggak? Tapi ya, di sini gue perlu tekankan juga, asumsi ini bukanlah sekedar asumsi yang mana mungkin kalian anggap tidak mendasar gitu ya. Jadi, geng, gue menemukan sebuah informasi pada tahun 2018 ketika Agnes Mo tanda tangan kontrak dengan 300 Entertainment untuk single Overdose yang berduet dengan Chris Brown. CEO dari 300 Entertainment itu adalah seseorang yang bernama Kevin. Hanya saja, Kevin ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO dalam waktu kurang lebih 24 jam setelah P. Diddy ditangkap. Loh, kok bisa? Banyak yang menduga mundurnya Kevin ini seakan dia takut bakal dikaitkan dengan kasusnya P. Diddy. Nah, yang mana ini bisa membongkar adanya koneksi antara Agnes Mo kepada P. Diddy. Gimana tuh, geng? Menurut kalian, apakah tuduhan terhadap Agnes Mo ini masuk akal atau enggak? Banyak orang yang mengatakan, ya Agnes Mo kurang naik, kurang terkenal, padahal udah featuring sama Timbaland, terus sama Chris Brown, tapi kok nggak pecah-pecah gitu, kayak kurang greget gitu, geng. Ini dianggap oleh orang-orang karena Agnes Mo ini tidak masuk ke dalam circle-nya P. Diddy. Dan benarkah party yang dimaksud oleh Agnes Mo tadi dalam cerita di podcastnya itu adalah partinya P. Diddy, yaitu Freak Off? Coba menurut kalian, tinggalkan komentar di bawah. Terus, geng, kabarnya nih, dalam waktu dekat, rapper 50 Cent akan menggarap sebuah film dokumenter mengenai P. Diddy yang nantinya akan dirilis di Netflix. Wah, ini gue tunggu-tunggu banget nih. Kita nantikan aja nih, geng ya, film dokumenter ini sampai rilis dan ya supaya semuanya terkuak. Dan semoga apa yang ditampilkan oleh 50 Cent ini benar-benar sesuai dengan kenyataannya. Ya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh P. Diddy. Jangan sampai project film dari 50 Cent ini hanya berdasarkan kebencian 50 Cent terhadap P. Diddy doang gitu, geng. Nah, itu dia, geng, pembahasan mengenai P. Diddy yang kedua dengan segudang teori konspirasi yang melibatkan dia. Gimana menurut kalian, geng? Apakah kalian percaya mengenai teori-teori tersebut atau enggak? Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita bahas ya. Misalkan kayak kenapa Eminem, 50 Cent, terus sampai Dr. Dre itu nggak pernah mau bergabung dengan lingkupnya P. Diddy gitu kan. Dan juga Eminem selalu bahkan sering sekali gitu ya menyindir-nyindir P. Diddy di setiap lirik-liriknya. Itu masih bisa kita bahas nanti. Ya, menurut kalian gimana? Apakah kalian tertarik untuk kita bahas lagi selanjutnya? Coba tinggalkan komentar di bawah.